Hai guys, ketemu lagi di channel YouTube Indra Jata. Karya. Gimana bro, hari ini kita mau bahas apa lagi nih bro? Ya, berkaitan dengan kemarin kita udah nyelek-nyelek masalah balok dan kolom untuk secara umum, kita akan kembali ngobrolin masalah kenapa sih ukuran balok seperti itu, terus kenapa ya kolom-kolom juga harus ditentukan ukurannya sesuai dengan kondisi yang ada. Kenapa coba? Pengen tahu? Tetap stay tune. Let's go, kita bahas. Siap. Intinya untuk ukuran kolom sendiri itu bisa disesuaikan dengan tidak mengabaikan kaidah-kaidah yang telah ditentukan. Baik, di sini kebetulan di proyek kita ini di proyek CT ukuran kolom adalah 15 kali 50. Nah, kenapa kita kita minta ukuran jadi lebih bentuknya pipi ya? Karena kita sengaja disesuaikan dengan ukuran daripada dinding itu sendiri, karena kita untuk memaksimalkan dari space yang ada di ruangan ini menjadi lebih terbuka. Jadi gimana caranya supaya ruangan itu tetap maksimal, terus juga kekuatan tetap terjaga dan tidak mengabaikan daripada kaidah-kaidah tadi itu. Jadi ukuran ini udah kita sesuaikan, bangunan ini menjadi istilahnya safety, aman, sesuai dengan yang kita harapkan. Mungkin untuk kolom sampai di sini. Next, Pak Indra. Kita ngebahas soal balok ya sekarang ya. Tadi udah disampaikan oleh Mr. Jata untuk mengenai kolom. Sekarang kita ngebahas soal dimensi balok yang ada di struktur pada proyek kita ya di Cipete, Jakarta Selatan. Rumusnya untuk balok itu B dikali H. H itu harus 2 kali dari B, dimensi balok. Dan teman-teman harus paham juga filosofi balok itu dimensinya tidak boleh lebih besar dari apa? Dari kolom. Kolom induk tentunya. Kalau balok induk itu juga tidak boleh, dimensinya tidak boleh lebih besar dari dimensi kolom ya. Itu harus teman-teman pahami dulu filosofi itu. Kenapa? Karena balok itu kalau lebih besar, yang kasihan ininya nih guys, kolomnya. Ini kolom kita misalnya ukuran 15 kali 50. Ini 15. Nah, balok lo misalnya lebih gede daripada ini, misalnya lebar 30. Tinggi ke atasnya H-nya itu lo bisa sampai 80 misalnya. Berarti secara logika balok induk lo tuh lebih tinggi kan, lebih berat, lebih dimensinya lebih gede lah daripada si kolom kan. Nah, kolom itu menerima beban tuh dari atas seperti gini. Nah, ini balok, jadi dia ada tumpuan nih, kan ada slab nanti ada beban. Nah, ibarat orang berat lo ini 60 guys, nerima beban dari atas, dari baloknya aja lu udah gede banget nih, ya kan dimensinya. Ibarat tuh nih menahan beban orang 80 kilo padahal lu 60. Gimana lu menceretet pasti kayak gini. Nah, tulangan ini sama. Jadi tulangan ini meskipun itu udah benar jaraknya, tulangan, dimensi tulangan, jarak tulangan sekang pengikatnya dari tulang utama itu tetap nggak akan kuat guys. Terutama sangat bahaya ketika terjadi gempa. Itu sangat bahaya. Intinya balok tidak boleh lebih besar dari kolom. Sangat tidak direkomendasikan. Atau dimensinya sama juga nggak boleh. Jadi intinya balok itu dimensinya harus lebih kecil ya dari kolom. Kita di sini balok kita ini ukurannya B-nya itu 15. B-nya 15, H-nya 40 cm ya, 40 cm. Jadi
artinya bebannya tidak berat nih ke kolom, ya toh, karena dimensi kita hanya 15 kali 40, itu bersih ya, bersih coran nanti. Jadi dimensi tulangannya otomatis lebih kecil ya dari ukuran dimensi jadi, karena nanti ada selimut beton di sekitaran 2,5 cm kanan kiri atas bawah. Jadi sebelum dicor antara tulangan dengan backcasting kanan kiri bawah dan atas itu kan nanti buat ngecor. Nah itu dia harus ada namanya tahu beton, itu jarak tebelnya 2,5 cm aja sebagai selimut beton gitu guys. Nah apabila kita lihat nih teman-teman, ini kan panjang nih, ada yang melintang panjang nih, karena dari depan ke belakang ini kan panjang kita 20 meter. Otomatis besi itu standarnya kan panjang hanya 12 meter ya. Nah apabila tulangan yang horizontal yang memanjang, yang tulangan utamanya itu ada overstack, jangan lupa overstack itu jangan kalian bikin sangat pendek. Ada rumusnya, apa tuh? Dari si tulangan. Jadi jangan lupa teman harus kontrol itu ya. Jika teman-teman ngecek di lapangan atau owner pengen tahu, ini jaraknya harus sambungannya. Jangan terlalu pendek juga, karena nanti akan terjadi kalau ada tekanan atau gempa ini akan terjadi crack ya, akan putus. Makanya dia harus lebih ke dalam supaya lebih rigid. Jadi struktur itu jangan dimain-mainin, karena seperti ibarat orang cinta nggak boleh dimain-mainin. Ya guys, sama struktur juga sama, nggak boleh dimain-mainin. Oke guys, Buat teman-teman semuanya, kalau ada saran, kritik, pesan, atau hal-hal yang perlu dikomen, tolong komen ya di kolom kita ini. itu aja saran masukan atau kita berbagi pengalaman khususnya bidang teknik sipil bangunan. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Apabila bermanfaat, tolong di support kami supaya bisa kami berkarya memberi video-video yang lebih menarik ke depannya. Oke guys, itu aja yang gini. Siap, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. See you. Bye.